pertama, pengertian belajar menurut Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar, diharapkan setiap individu bisa memahami dirinya dengan baik. Maslow percaya bahwa manusia bergerak bisa untuk memahami dan menerima dirinya sebisa mungkin. Yang kedua, implikasi teori belajar humanistik menurut Abraham Maslow. Dalam pembelajaran PAI ialah satu, memenuhi kebutuhan fisiologis. Fisiologis di sini ialah kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, termasuk juga kebutuhan biologis yang merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan setiap makhluk hidup. Yang kedua, mengakomodasi kebutuhan rasa aman secara fisik maupun psikis. Aman secara fisik seperti terhindar dari kriminalisasi, teror, binatang buas, tempat yang kurang aman dan lain sebagainya. Sedangkan aman secara psikis seperti tidak dimarahi, tidak dibully, tidak direndahkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Dibutuhkan seseorang supaya ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Terkait dengan kebutuhan sosial siswa, guru hendaknya memberikan perhatian supaya siswa bisa berinteraksi dengan baik dan mempunyai rasa saling memiliki terhadap teman-temannya dan lingkungan sekelilingnya. Yang keempat, kebutuhan ego termasuk juga keinginan untuk mendapatkan prestasi dan memiliki wibawa. Dalam pembelajaran, dengan memberikan tugas-tugas yang menantang, maka siswa akan terpenuhi egonya. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi merupakan kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya pada orang lain. Ketika siswa sudah di tahap aktualisasi, guru hanya memberikan fasilitas yang dibutuhkan untuk mengembangkan dirinya secara lebih jauh. Akan membacakan materi dari materi pertama, yaitu kelebihan teori Abraham Maslow. Adapun beberapa kelebihan teori Abraham Maslow yaitu yang pertama, keuntungan terbatas dari teori motivasi Maslow adalah sangat sederhana untuk dipahami dan bahkan orang awam pun dapat memahami dan berhubungan dengan teori ini. Yang kedua yaitu keuntungan lain dari teori ini adalah bahwa ia memberikan pertimbangan pada sifat dasar manusia yang menuntut lebih banyak karena kebutuhan tingkat yang lebih rendah terpenuhi. Yang ketiga yaitu teori Maslow masih relevan hingga saat sekarang ini. Yang keempat yaitu Maslow mendorong keyakinan manusia bahwa segala sesuatu dapat lebih baik jika orang bebas mengekspresikan diri mereka sendiri. Yang terakhir atau yang kelima yaitu studi insentif Maslow mengenai manusia menghasilkan kreativitas, aktualisasi diri. Di antaranya manusia mampu menerima diri mereka sendiri dan orang lain. Sebagaimana adanya, manusia dapat menaruh perhatian kepada diri sendiri, akan tetapi juga mampu menyadari kebutuhan dan keinginan orang lain. Manusia mampu merespon dengan baik keunikan yang dimiliki daripada respon dengan cara yang stereotip. Bagian B, kekurangan. Kekurangan dari teori ini adalah bahwa tidak semua individu berpikir dengan cara yang sama, sehingga untuk beberapa individu kasih sayang dan rasa hormat lebih penting daripada memenuhi kebutuhan keluarga. Dan itulah alasan mengapa kita banyak melihat orang-orang melakukan acara ulang tahun untuk anak-anak mereka, pernikahan, membeli mobil mahal untuk dipamerkan kepada masyarakat sebelum membeli asuransi untuk keluarga, membeli rumah untuk keluarga, karena mereka mendapatkan kepuasan lebih dari pamer kepada masyarakat daripada memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kedua, hierarki Maslow. Hierarki Maslow juga gagal memperhitungkan
individual differences. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa setiap manusia mengalami kebutuhan dalam urutan yang telah ditetapkan Maslow. Yang ketiga, batasan lain dari teori ini adalah bahwa ada perbedaan budaya, cultural differences, yang tidak dijelaskan ketika teori ini diterapkan pada berbagai negara yang berbeda, karena suatu bangsa atau negara memiliki budaya yang berbeda-beda. Thanks for